tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Puji syukur bagi nama Tuhan, kita sudah boleh ada kembali lagi di bulan yang baru, bulan yang ke-7 ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada. Dan mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari masing-masing kita mempersiapkan hati kita. Kita merendahkan diri dan kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari saya undang kita berdiri. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari NKB 17 bait 1 dan 2. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya Minggu pagi hari ini yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus, jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah nas pembimbing ibadah kita pada minggu pagi ini, terambil dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Seraya kita mengingat firman Tuhan yang berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari masing-masing, Bapak Ibu, semua saudara-saudara, kita merendahkan diri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami sungguh datang pada Tuhan, merendahkan hati kami, seraya kami juga memohon ampun, memohon belas kasih-Mu Tuhan, memohon perkenanan-Mu untuk setiap kami Tuhan, yang secara sengaja atau tidak, sadar ataupun tidak, telah jatuh dalam berbagai-bagai pelanggaran dan dosa. Baik itu dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dan juga dalam sikap serta perbuatan kami. Apakah melawan kehendak Tuhan maupun juga sesama kami. Karena itu Bapa, kasihanilah dan ampunilah kami. Layakkanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan dan kami boleh mendapat berkat di dalam dan melalui ibadah ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan Tuhan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita dan mengaruniakan lagi semangat baru untuk kita jalani dengan hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Dan itu mari kita bersama-sama dengan semua keluarga, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, merespon dan menyambut kasih-Nya yang begitu besar yang kita sudah alami hari lepas hari, terlebih yang sudah menyelamatkan bagi kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya.
Ya, puji Tuhan, kita nyanyi bagi Dia, bersorak bagi Dia. Dialah Sang Raja yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Karena itu mari jemaat saya undang berdiri bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mari mempersiapkan hati kita. Kita hendak kembali lagi mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka hati, siapkan hati, dan mari kita sungguh-sungguh memohon supaya Roh Kudus yang sungguh ada di hati kita menuntun dan menerangi kita. Dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan itu yang terus menuntun dan memimpin kehidupan kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan terima kasih kalau aku dan keluargaku bisa ada sampai hari ini. Ini bukan karena kuat dan gagah dan hebatnya aku, tapi ini semua karena kasih, karena setia, karena kemurahan Tuhan. Mari syukuri Bapak Ibu dan sembahlah Dia, karena Dialah Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Kita boleh ada memasuki lagi bulan baru, bulan Juli ini. Mari kita bersyukur dan kita mau membawa pujian pengagungan kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah puji akan Engkau, sebab Engkau layak dipuji,
layak disembah, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami boleh sungguh Tuhan, Kau tuntun untuk masuk dalam kebenaran firman. Kami mau buka hati kami. Biarlah Tuhan terangi dan urapi pakai hamba-Mu, agar sungguh firman-Mu boleh dapat disampaikan dengan benar dan boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan pada minggu ini. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayat 33. Ratapan 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-33. Saya akan baca untuk kita semua. Perikopnya penghiburan dalam penderitaan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu pertama di bulan yang baru ini, bulan Juli. Berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, doa dan harapan kami Bapak Ibu jemaat semua dari anak-anak sampai orang tua dan orang opa oma yang sudah lanjut usia tetap dalam sehat, dalam berkat dan dalam sukacita Tuhan. Nah Bapak Ibu, tema kita pada minggu pagi ini adalah kasih setia Tuhan abadi. Ya, kasih setia Tuhan abadi. Menarik temanya. Nah, firman yang kita baca adalah kitab Ratapan yang dituliskan oleh Yeremia, dan tema kitab Ratapan itu adalah walau dalam penderitaan, ya, dapat melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan dan dapat mengalami pertobatan. Ya, kira-kira seperti itulah tema kitab Ratapan. Nah saudara, memang ya hal ini bukan hal mudah atau bukan hal yang sederhana untuk dijalani. Ya. Karena justru di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, orang malah banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut, bahkan marah, berontak, dan tidak suka kepada Tuhan. Nah, keluhan dan kesengsaraan umat Israel bisa kita temukan di sepanjang kitab Ratapan yang dituangkan melalui dan oleh Nabi Yeremia. Jadi Nabi Yeremia mewakililah, karena Nabi Yeremia melihat langsung segala keluhan, ya, kesesakan, sungut-sungut, ya, kemarahan, pemberontakan umatnya. Mereka menderita sengsara di bawah atau di dalam pembuangan, ya, selama di Babel. Mengapa? Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Ya. Maka untuk nasib umat Israel yang sengsara itulah, ya,
membuat Nabi Yeremia tidak bisa melupakan ya, umat Tuhan. Bahkan apa yang mereka lakukan. Yang membuatnya apa? Mengalami tekanan. Dia katakan jiwaku tertekan. Ya. Itu dalam ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Hal apa? Ya itu tadi. Ya. Orang ini sudah disampaikan firman, sudah disampaikan ya jalan yang benar, sudah melihat mujizat-mujizat, tapi saja tegar tengkuk gitu ya. Bahkan Yeremia sendiri pun melihat mereka ditawan, dibuang ke Babel dan sangat miris gitu ya. Itu sebabnya dia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu ya, dan tertekan dalam diriku. Nah, pertanyaannya apa yang membuatnya tertekan? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, Yerusalem yang menjadi sentral, menjadi pusat kebanggaan orang Israel itu runtuh. Ya, itu sungguh-sungguh telah ya dihancurkan tahun 586 sebelum Kristus ya. Dan keadaan Yerusalem itu sunyi sepi ya, seperti kota tua atau kota mati gitu ya. Jadi itu sebabnya Pak Yeremia merasa bagaimana dia melihat menyaksikan itu sebagai nabi ya, dan dia harus menghadapi segala ya penderitaan umat. Kemudian apa di dalam pasal 2 juga dikatakan bahwa Allah murka dan apa? Allah menghukum Israel dengan penderitaan. Ya. Pasal 2-nya. Kemudian bangsa Israel tercerai-berai dan dibuang ke Babel. Dan yang terakhir dikatakan umat Israel menderita sengsara dan menjadi budak. Ya, menjadi orang asing di kerajaan Babel. Yang justru malah menjadi bahan ejek-ejekan. Bahan bullying gitu ya. Israel yang dahulunya kerajaan yang besar. Ya, ditakuti, yang memiliki kebanggaan. Karena banyak mengalahkan musuh-musuh yang besar. Kini diperbudak dan menjadi bahan ejekan. Jadi hal-hal inilah yang membuat Nabi Yeremia mengalami tekanan, mengalami beban, mengalami ya kesedihan yang dalam. Gitu ya. Nah, tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah keadaan seperti itu, di tengah kondisi seperti itu, timbullah sebuah pengharapan. Gitu ya. Timbullah sebuah keyakinan. Timbullah sebuah semangat dan optimis dari Nabi Yeremia. Itulah ada di dalam ayat 21. Dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku akan berharap. Ya. Nah, pertanyaannya apa yang dia perhatikan sehingga dia memiliki pengharapan. Dan untuk itu dia punya harapan dan berharap pada Tuhan. Nah, itulah ayat yang 22 dan 23. Apa itu? Bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Besar kesetiaanmu. Nah, saudara, inilah yang sesungguhnya membuat dia ini merasakan dia semangat lagi karena dia memperhatikan hal-hal ini. Apa itu? Kesetiaan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Dalam tema ini dikatakan kasih setia Tuhan itu abadi. Maka saudara, dengan pernyataan Nabi Yeremia ini, dengan pengharapan yang ada ini, ya, Yeremia hendak mengingatkan dirinya bahwa masih ada kasih dan setia. Masih ada kebaikan Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu Yeremia gambarkan ya dengan 4 hal. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan itu tak dibatasi dan tak terbatas. Maka dikatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, jadi tidak berkesudahan, tidak ada batas, tidak terbatas gitu ya. Sampai kapanpun dia adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Artinya kalau Tuhan sudah setia dan sertai kita, mengasihi kita dan setia kepada kita. Di tahun yang lalu, hari, minggu, bulan,
sampai kita bisa melewati dan ada di tahun ini. Maka dia juga akan setia untuk selalu ada di setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang ada hari ini, yang ada saat ini, bahkan sampai tahun-tahun ke depan, bahkan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah inilah yang menjadi semangat bagi Yeremia. Bahwa apa? Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak ada batasnya dan tak terbatas. Yang kedua dikatakan kasih setia Tuhan yang digambarkan oleh Yeremia adalah tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena Tuhan itu sumbernya kasih setia. Maka dikatakan apa? Tak habis-habisnya rahmatnya. Artinya dia mau menggambarkan ini seperti matahari, ya, pasti akan terbit setiap pagi. Ya kan? Mau seperti apapun ya cuacanya, tapi besok pasti matahari terbit. Entah kita nggak kelihatan, tapi dia tetap terbit. Ya. Artinya kegelapan malam itu akan kita lewati dan segera berlalu. Seiring fajar pagi yang merekah dengan terbitnya matahari. Maka begitu pula dengan masalah dan pergumulan, kesusahan dan penderitaan apapun yang sedang kita alami. Itu tidak akan selama-lamanya. Sebab apa? Sebab ada kasih setia Tuhan. Ya. Ada kasih setia Tuhan. Itulah gambaran tentang ayat ini. Ayat 22, ayat 23. Kemudian gambaran yang ketiga dikatakan kasih setia Tuhan itu tak pernah apa? Diberi bekas atau tidak pernah dikasih bekas begitu ya kepada kita. Atau bukan hanya tinggal sisa. Ya. Dikatakan apa di sana? Selalu baru tiap pagi. Artinya ada berkat-berkat yang baru yang telah disediakan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sekalipun manusia lahir ya kita merosot begitu ya. Tapi manusia batinnya kita itu dibaharui dari hari ke hari. Artinya apa? Diremajakan. Ya. Bahwa ketika kita hidup dalam kasih setia Tuhan, maka hati kita terus apa? Bergembira, bersuka cita, ya. Dan selalu awet muda gitu ya. Dan dikatakan apa? Setiap pagi, setiap hari. Artinya apa? Ya berkat itu ya hari itu gitu. Maka dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34 ya. Firman Tuhan berkata apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita maruk dan serakah gitu ya. Sudah Tuhan kasih ya batas kita untuk bekerja hari ini, kita mau pakai untuk sampai ya sekuat tenaga, akhirnya capek sendiri. Ya. Jadi overload gitu ya. Karena itu kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena memang berkat itu Tuhan kasih ya, tiap-tiap hari gitu ya. Maka besok ada lagi. Dan yang keempat dikatakan digambarkan di sini kasih setia Tuhan tak usah diragukan. Tak bisa dijangkau, tak bisa diselami. Ya. Efesus 3 ayat 18 berkata betapa dalamnya, panjangnya, lebarnya dan luasnya kasih Allah itu. Tetapi juga kasih setia Tuhan itu apa? Artinya dia menjamin setiap kita. Maka dikatakan apa? Besar kesetiaanmu. Besar kesetiaan Tuhan. Itu berbicara tentang apa? Kemahakuasaannya. Ya. Dia yang sungguh akan menjaminnya. Artinya firman Tuhan berkata jika Allah di pihak kita, Allah memilih kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya? Penindasan, kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya saudara, semua gambaran kasih dan setia ini mau menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu abadi. Kasih setia Tuhan itu kekal dalam hidup kita. Tidak tergantikan dan tak tergoyahkan. Ada amin?
Maka untuk mengalami kasih setia Tuhan yang abadi yang olehnya kita punya pengharapan. Ya, apalagi di tengah situasi sekarang gitu ya. Ya, mau keluar susah, mau buat apa susah, terus kemudian ya, banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa putus asa, ya, bisa pesimis, bisa enggak ya bangsa ini, bisa enggak saya ini gitu ya. Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah jadikanlah Tuhan itu bagian dalam hidup kita selamanya. Jangan setengah-setengah, hari ini ikut Tuhan, besok tidak. Atau setahun ikut Tuhan, setahun berikutnya tidak. Tapi selamanya harus tunggu-tunggu. Jadikan dia Tuhan. Bahkan dalam susah, dalam senang, dalam suka, dalam duka. Ya, di tengah menghadapi masalah dan penderitaan. Sungguh mari menjadikan Tuhan ya, bagian dalam hidup kita. Dalam ayat 24 Yeremia katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ini artinya ada sebuah komitmen yang sungguh-sungguh harus hidup untuk saya mau ikut Tuhan. Saya menjadikan Tuhan, ya, Raja, Tuhan yang berdaulat atas hidupku penuh, bukan setengah, penuh, menguasai, memenuhi hidupku. Maka di tengah itu semua masalah apapun, ini yang harus kita hidupi. Ya. Yeremia tidak mengatakan kepada orang lain, tetapi kepada apa? Dirinya. Ya. Ya, kalau kita berbicara kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik, ya mungkin sesuatu itu gampang ya, memang Tuhan baik ya. Tapi akan lebih bermakna jika kita berkata kepada diri kita, apalagi di tengah menghadapi masalah, di tengah menghadapi penyakit, di tengah menghadapi ya kesulitan ekonomi, terus kita harus berkata Tuhan itu baik. Maka belajar juga dari Daud, dia memerintahkan dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan ini juga pemazmur katakan di dalam Mazmur 73 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini dijelas di sini ya, bahwa sekalipun dagingnya, hatinya habis lenyap, ya Tuhanlah bagianku selama-lamanya. Memiliki dan dimiliki Tuhan sesungguhnya jauh melebihi apapun. Itu yang harus hidup. Kenapa? Karena seringkali kita lebih berfokus kepada berkat Tuhan, tetapi tidak fokus kepada pribadi Tuhan yang adalah sumber dari berkat itu sendiri. Tuhan menyelamatkan kita bukan supaya kita tidak masuk neraka atau kita supaya masuk surga. Ya. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita supaya kita punya hubungan yang intim dengan Dia, punya sebuah relasi persekutuan yang karib, yang akrab, yang dalam bersama dengan Dia. Maka Dia katakan, tinggallah di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam kamu. Itu bagian dari apa? Kerinduan hati Tuhan. Maka ketika di tengah pergumulan persoalan, maka ketika itu yang kita hidupi, masalah ada, tidak akan berubah, tetap ada, tapi kita tidak dipenuhi dan ditakutkan, dikendalikan oleh masalah. Tapi apa? Yang ada adalah apa? Rasa syukur karena kita boleh mendapatkan kedamaian yang sungguh ada di dalam Dia. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Yang kedua, carilah Tuhan selama engkau masih diberi hidup dan selama Ia dekat dan masih berkenan ditemui. Ya, carilah Tuhan. Jadi ketika ada masalah bukan cari cari apa? Cari alkohol gitu atau cari pelampiasan begitu untuk hal-hal yang tidak membangun gitu ya. Tapi carilah Tuhan. Bukan carilah teman, bukan cari orang, bukan cari siapapun untuk kita andalkan. Tapi carilah Tuhan. Yeremia berkata di ayat 25, Tuhan itu baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya dan bagi semua orang yang mencari Dia. Jadi di saat-saat
situasi yang sulit, yang sungguh-sungguh ya membuat hidup kita, jiwa kita tertekan, mari datang dan cari kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Datanglah dan berserulah kepada Tuhan. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dia katakan, berserulah kepadaku dan aku akan mendengarkan kamu. Ya kan? Berdoalah. Ya. Dan carilah begitu ya, dengan sungguh-sungguh. Maka aku akan memberikan diriku ditemukan olehmu. Oh, bayangkan itu ya. Luar biasa. Itu yang sungguh harus kita perhatikan. Bahkan ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang pada Tuhan, apa yang terjadi? Hal-hal yang di luar kemampuan kita pun pasti Tuhan nyatakan. Sebagaimana 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak timbul di dalam hati. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, amin. Dan terakhir berkata apa? Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita pasti baik. Ya, ayat 25a. Sekalipun kita ada dalam kesulitan apapun ya. Ya, apakah sakit penyakit, apakah pergumulan keluarga, ekonomi, anak-anak, pelayanan. Ya, Tuhan itu baik. Ingat kita alami atau tidak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu tetap baik. Kita terima atau tidak, Tuhan tetap baik. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah ditentukan oleh pengalaman kita, pengakuan kita, dan perasaan kita. Jangan karena perasaan kita baik terus aduh Tuhan baik. Kalau perasaan kita tidak baik, oh Tuhan tidak baik. Itu kan kamu mau ikut Tuhan, ikut perasaanmu kan. Jadi perasaanmu jadi Tuhanmu. Ya. Maka jangan seperti itu. Itulah sebabnya Roma 8:28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekalipun di tengah lembah kekelaman, dalam kesusahan, dalam penderitaan, yakinlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan punya maksud dan tujuan yang sungguh-sungguh membawa kita kepada kebaikan. Ya, bagaimana mengalaminya? Ya, di dalam ayat 26 berkata, nantikanlah Tuhan. Ya, ayat 26 firman Tuhan ratapan 3 tadi dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan jangan pecicilan begitu ya. Tahu, jangan gerasa gerusu juga. Ya, Tuhan mau buat baik kamu seperti itu ya. Jangankan Tuhan, kita aja orang tua kalau lihat anak kita membuat baik tapi sifatnya begitu ya. Maka berbuat baik artinya apa? Ya tenangkan hatimu, berdiam di hadapan Tuhan, nantikan Tuhan. Maka Tuhan yang akan datang menjumpaimu dan memberkati hidupmu. Ya. Yesaya 40:31 di sana orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya. Tetapi yang kedua bagaimana menanti kebaikan Tuhan? Ya kadang pergumulan dan ya persoalan itulah sesuatu yang akhirnya mendatangkan kebaikan. Karena itu Tuhan berkata, pikulah kuk itu gitu. Ya. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan? Maka kita harus menjalani dengan memikul salib itu, memikul segala apa yang Tuhan ya inginkan di dalam dan melalui penderitaan itu. Karena itu tidak akan selama-lamanya menekan kita, tetapi justru itu akan membuat kita melewati semuanya dengan Tuhan, berkemenangan, dan akhirnya kita sungguh-sungguh ya diberkati Tuhan dan berhasil. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini dikatakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Nah, malah seperti itu ya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Jadi memang Tuhan mau supaya kita ya menerima itu semua, jangan lari tapi hadapi. Dan apa yang dikatakan ayat 31, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas
dan merisaukan anak-anak manusia. Nah, jadi ya percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan Dia tahu bagaimana membuat hidup kita baik. Karena itu belajarlah sebagaimana Yeremia. Mari kita bersikap di saat jiwa kita tertekan, di saat keadaan kita sulit. Mari kita katakan, aku mau berkata, kasih setiamu Tuhan itulah yang aku perhatikan. Karena itulah aku berharap. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memeteraikan firman-Nya dalam hidup dan keberadaan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Kita hendak memuji Tuhan dari NKB 34 bait pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini, serta dengarkanlah ketetapan-ketetapannya. Hakikat perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Karena itu mari kita memiliki sikap yang benar ketika menghadap perjamuan kudus. Bahwa hendaklah keberadaan tubuh, jiwa dan roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Yang kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Yang ketiga, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang terakhir, perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa atau sudah menerima sidi jemaat. Karena itu mari jemaat kita masuk dalam persiapkan akan perjamuan kudus ini dengan memohon perkenanan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kesempatan lagi di awal bulan ini, Engkau membawa kami untuk terus mengingat akan kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Di mana Tuhan sudah mati bagi kami, memberi hidup-Mu untuk kami. Dan oleh kebangkitan-Mu maka apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Engkau memberi kepastian keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu biarlah Tuhan saat ini, Tuhan kuduskan, sucikan kami, supaya kami layak menerimanya. Dan oleh anugerah Tuhan,
kami boleh sungguh-sungguh diberkati olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 27 berkata, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu mari, ambillah dan bagikanlah kepada semua anggota keluargamu dalam sukacita dan hati yang melayani Tuhan. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu sangatlah mulia, hingga dalam sorga ada perhentian. Apakah semua jemaat sudah menerimanya? Kalau sudah, mari kita berdiri. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah roti di tanganmu, angkatlah tinggi-tinggi, serta dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh syukur dan iman yang sungguh hanya kepada Tuhan, kita menerima. Makanlah. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah anggur di tanganmu, angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur dan iman yang sungguh hanya kepadanya, kita menerimanya. Minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari kita bersama-sama bersyukur, kita membawa semua hidup kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Tidak ada yang dapat merebut dan merampas kami dari kasih-Mu. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, ketika kami menerima tubuh-Mu dan darah-Mu, melalui roti dan anggur ini, biarlah kami boleh sungguh hidup di dalam kasih-Mu itu. Kasih setia Tuhan selalu kami nyatakan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang ditebus, yang sudah diselamatkan, untuk kami hidup mengasihi orang lain dan berkarya menjadi berkat dan terlebih memuliakan nama-Mu. Biarlah sepanjang bulan ini Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhanlah yang nyata hadir, berkuasa dan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan memberi hidupnya bagi kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima roti dan anggur adalah lambang simbol tubuh dan darah Kristus. Mari kita sungguh-sungguh bersyukur, dan mari saat ini kita akan memberi ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Berilah dengan penuh sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mencintai atau mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita angkat pujian dengan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita memberi persembahan, dikumpulkan di rumah atau melalui transfer, dan bahkan juga kita akan mendukung ya untuk sewa ruko kita yang akan segera juga selesai. Mari kita angkat pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Puji Tuhan. Mari jemaat kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat, dan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang sudah berkenan kembali lagi memberkati hidup kami sepanjang minggu ini. Dan terpujilah Tuhan yang sudah memberkati jemaat-Mu, sehingga hari ini kami boleh mengembalikan akan berkat-Mu melalui persembahan syukur kami. Berkati ya Tuhan, terima dan pakailah untuk menjadi alat yang Tuhan boleh pakai untuk melebar luaskan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui gereja Pauku Kris Kota Wisata. Berkati semua majelis yang mengelola persembahan ini, dan berkati semua jemaat-Mu yang sudah memberi dan mungkin yang belum sempat memberi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami hendak bersyafaat kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan, pelayanan, pekerjaan, misi baik dalam negeri dan luar negeri. Kami topang untuk hamba-hamba-Mu, para misionaris, khususnya keluarga Pendeta Charles Omatan di Kamboja, maupun juga beberapa hamba-hamba Tuhan yang diutus melalui lembaga misi, WEC ataupun WP
JAM dan juga GP, doakan juga lembaga-lembaga lokal, misi yang ada. Tuhan memberkati semua. Sehingga bergandengan tangan kami boleh sungguh dapat memenuhi dan menuntaskan amanat agung Kristus untuk boleh membawa banyak orang dan menjadikan segala bangsa murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami yang kami kasihi. Kami cintai, Tuhan berkati akan bangsa ini secara khusus di tengah menghadapi pergumulan masalah yang ada. Engkau beri hikmat bagi Pak Presiden dan juga wakil bersama Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, maupun juga dengan semua aparatur pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa juga secara khusus dalam penanganan pandemi COVID. Kami berdoa supaya dengan diberlakukannya PPKM ini, biarlah semuanya boleh betul-betul mengikuti aturan yang ada, mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan dalam waktu yang ditentukan ini sungguh boleh menekan atau mengurangi angka orang-orang yang terpapar atau terinfeksi COVID-19 ini. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan beri hikmat, berikan juga bijaksana dan kemampuan untuk boleh semua bersinergi dan berintegrasi dalam membangun dan dalam mengatasi akan pandemi COVID ini. Sehingga Indonesia boleh kembali bangkit pulih dan kembali boleh dapat dibangun dalam segala arah dan lini, bahkan juga bidang-bidang yang ada. Doa kami kiranya Indonesia Tuhan penuhi dengan hati yang sungguh takut Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan, juga menyerahkan untuk gereja-Mu Bokpu Kris Kota Wisata, baik itu hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis, pengerja. Biarlah Tuhan beri kesehatian dan kesetiaan untuk melayani bersama-sama dari tengah-tengah pelayanan online atau daring ini. Biarlah kami tetap semangat dan Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tetapi Tuhan beri kami kemampuan untuk terus mempersiapkan dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi ini untuk melayani Tuhan. Berkati juga untuk pelayanan-pelayanan lewat daring, apa itu kegiatan doa syafaat, kegiatan PW, kegiatan sekolah minggu, maupun juga perkunjungan dalam waktu-waktu dekat ini, dan lewat daring atau online juga untuk menyapa jemaat atau juga menguatkan, menghibur, mendoakan jemaat. Tuhan juga yang memberkati. Secara khusus kami topang doa untuk orang-orang tua yang kami kasih yang sudah lanjut usia. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang akan bersama mereka, menyertai mereka, dan memberi segala sukacita damai sejahtera di masa tua. Sehingga di masa tua mereka sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan dan dapat berbuat dan menjadi berkat bagi anak cucu, bagi menantu, bagi seluruh keturunan mereka, bahkan bagi generasi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dan serahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami topang untuk Ibu Suti Stompul, Oma Eki Palanto, adik Michael Tirtawinata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Bapak Penatua Ari Yudanto dan keluarga, Ibu Christine dan Tasya, dan juga pembantu dari Ibu Christine dan juga keluarganya yang terpapar COVID juga, Pak Poster dan Ibu Oktina, Ibu Yonas Salmon juga, Bapak Salman dan keluarga, Eyang Ian Mas Paitela dan juga ibunda dari Pak Christian Purnawan. Tuhan, kami berdoa supaya setiap keluarga, saudara, orang tua dan ibu bapa yang kami doakan di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah dan melawan setiap mereka, dan Tuhan Engkau pulihkan mereka dari segala sakit mereka. Kuatkan, teguhkan mereka, bawa mereka untuk tetap berharap, bersandar pada Tuhan, dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang bersuruh kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tuhan berkati Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan SLB Kriakon, supaya mereka tetap juga bersemangat, jaga lindungi mereka, dan Tuhan pakai juga mereka untuk boleh menjadi berkat di tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan boleh tambahkan usia di minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saudara Hazel Levi Imagodei Remref Rompis, dan juga untuk anak kekasih kami Jose Kristiano Silalahi yang sudah Tuhan tambahkan usia. Biarlah Tuhan dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, biarlah kiranya mereka bertambah-tambah dalam mengenal Tuhan, takut Tuhan, dan melayani memuliakan Tuhan di masa muda mereka.
bahkan Tuhan yang terus menuntun hidup dan masa depan mereka sehingga mereka boleh berhasil dan Tuhan pakai mereka juga untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa keluarga yang juga Tuhan boleh anugerahkan ulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Penatua Budi Haloho dan Ibu Purnama, dan juga keluarga Pak Buhau Tajul dan Ibu Sri Sianipar. Tuhan, dengannya Tuhan anugerahkan dan berkati keluarga-keluarga ini di usia pernikahan yang ada. Kami percaya sebagaimana firman-Mu, kasih setia Tuhan akan selalu menyertai mereka, memberkati mereka dan memakai mereka semua untuk boleh menjadi keluarga-keluarga Allah yang menjadi berkat dan terang bagi keluarga-keluarga yang lain. Dan Tuhan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang sudah ada. Tuhan yang akan terus memberkati mereka juga dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, kami sampaikan doa ini dan serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur dengan mengakhiri semuanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah di ujung atau di akhir ibadah kita. Mari kita sungguh merenungkan firman Tuhan, menghidupinya. Dan kita boleh tetap setia mengiring Dia sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai semua rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mari bersemangat, kita angkat pujian, saya undang kita berdiri. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Biarlah ini meneguhkan kita supaya ini tetap semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan, selalu baru tiap-tiap hari. Biarlah itu akan terus menolong kami, untuk kami terus berharap dan berpengharapan di dalam keadaan apapun, di tengah situasi saat ini. Biarlah tetap kasih setia Tuhan hidup menjadi bagian hidup kami dan terus akan hidup dalam hati kami. Terpujilah Tuhan yang sudah berkenan hadir menyertai ibadah ini, dan segala kemuliaan hanya padamu, serta kami serahkan hidup kami untuk diutus serta diberkati oleh-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Amin.
Puji Tuhan jemaat. Silakan duduk, mari kita bersatu teduh sejenak, mengucap syukur untuk ibadah yang sudah boleh berlangsung. Ya, puji Tuhan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita taati dan mengikuti protokol kesehatan dalam beberapa hari ke depan ini. Kita memuji memuliakan Tuhan juga dalam sepanjang kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.